Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini, sehat? Sehat, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, lebih dahulu kita melakukan ibadah. Yang membawa ibadah, silakanlah maju. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita melakukan ibadah. Kita bernyanyi dari lagu Selama ku cari-cari langkah hidup. Satu lagi ya. Selama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hadir suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja. Ya ya ya, ya ya ya, dia raja seorang raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ayat Alkitab yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Mazmur 53. Mazmur 53 ayat 1 sampai 7. Mazmur 53 ayat 1 sampai 7. Saudara yang telah mendapatkannya katakan amin. Kita membaca secara responsorial. Kebobrokan manusia untuk memimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang berkata namanya, tidak ada Allah, musuh dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua adalah manusia. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan hati umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sana mereka ditimpa kegagalan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghembuskan tulang-tulang para pembunuh. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menghapuskannya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka-cita. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang sudah memberikan kepada kami hingga kami dapat berkumpul di kelas dan sekolah yang kami cintai ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin belajar, berkatilah pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir agar dapat kami melakukan pembelajaran dengan baik, ya Tuhan. Bukakanlah pintu hati dan pikiran kami agar dapat menerima pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru kepada kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, dari segala itu, kami adalah manusia yang penuh dosa, kiranya Kau hapuskan agar dapat diterima berkat dari-Nya, ya Tuhan. Dalam nama yang Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik. Terima kasih kepada yang sudah memulai ibadah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, terlebih dahulu Bapak akan mengampuni penyanyian. Ya, yang pertama Amelia Siregar, Agung Silaban, Cindy Century, Desi Sihombing, Christina Siregar, Hana Grace Silaban.
lastro nama apa nih? Manggaret tangar pun macam itu. Baru soal manggau Yara kemudian mana ya? Apa? Pizza. Goreng Masugian. Oke, cuma nyari kan? Bagaimana ya ini sekarang? Kesehatan kalian, sehatnya atau lagi nggak enak badan itu? Sehat ya semua kan? Oke, baik. Hari ini kita mempelajari tentang mediasi dan rekonsiliasi. Ya, sebelum kita masuk di dalam materi kita, siapa yang mengingat materi kita ini tadi? Siapa tadi namanya? Silakan membacakan kita yang tadi. Spirit perdamaian dalam budaya Indonesia. Pluralisme Indonesia adalah kemajemukan masyarakat Indonesia yang ditandai dengan ragamnya kebudayaan Indonesia. Kemajemukan inilah kemudian melahirkan semboyan yang diabadikan dalam falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Terwujudnya kerukunan dan keharmonisan dalam beragama merupakan fondasi utama mewujudkan perdamaian dalam kebinekaan yang tentunya membuat kita selalu merasa sebagai satu bagian yang utuh dan tak lagi menonjolkan primordialisme. Oke, tepuk tangan dulu bersamanya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi kita. Tentang apa tadi Wak bilang? Mediasi dan rekonsiliasi. Ya, mediasi dan. Oke, sekarang coba lagi dilihat PPT yang Bapak kirim. Oke, sudah semua membuka? Sudah. Oke, mediasi dan rekonsiliasi adalah konsep yang sering digunakan dalam pengelolaan konflik. Mediasi adalah proses perundingan yang dilakukan oleh mediator untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam konflik. Mediasi adalah cara penyelesaian yang dapat melalui proses perundingan untuk memperoleh mediator. Mediator ini memeriksa materi kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berdampak positif. Oke, sampai mana tadi? Ya, pengertian mediasi adalah upaya penyelesaian konflik yang melalui proses perundingan, yaitu untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Tentang bantuan apa tadi baru bilang? Mediator adalah pihak ketiga yang bertugas sebagai penasihat atau perantara antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Dan jadi tujuan dari utama mediasi adalah mencapai perdamaian di antara pihak yang bertikai dan membantu untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Baru yang selanjutnya, yaitu tadi contoh mediasi ada berapa di situ? Yang pertama loh. Konflik antar keluarga. Konflik antar keluarga. Bisa kalian contohkan konflik antar keluarga ini? Siapa yang bisa? Ya, coba dulu. Baik. Yang pertama tadi apa sih? Konflik antara di mana konflik antar keluarga ini yang merugikan hubungan antara pihak. Seorang mediator yang mungkin dapat membantu mereka mencapai kesepakatan yang dapat diterima.
Misalnya ketika ada konflik antara ibu dan anak mengenai bagaimana mengelola keuangan rumah. Lalu seorang mediator dapat membantu mereka mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Ya, sebelumnya melanjutkan kita ini apa istilahnya itu mediator apa? Coba kita cari dulu. Apa itu mediator? Oke, gimana? Mediator adalah pihak ketiga yang dapat mempersatukan kedua belah pihak yang sedang berkonflik untuk mau berdamai satu sama lain. Oke. Apa tadi pihak ketiga? Pihak ketiga yang mempersatukan kedua belah pihak yang sedang berkonflik untuk mau berdamai satu sama lain. Ada yang lain? Beda yang dibacakan siapa nih tadi? Mediator. Ada lagi? Oke, baik Imam. Misalnya ketika ada konflik antara pengusaha A dan B, sebenarnya yang konflik antara pengusaha saja. Oke, antara konflik antara pengusaha ini yaitu dari sampai bagaimana mengelola pasar ini. Jadi seorang mediator dapat membantu mereka untuk mencapai kesepakatan yang diterima, yang dimana mediator ini bisa memberikan solusi gitu supaya pengusaha yang dia orang mereka buat supaya bisa diterima gitu. Jadi yang selanjutnya yang ketiga yaitu konflik antar gereja. Coba dulu si Amelia Sregar yang membacakan konflik antar gereja. Tidak, konflik antar gereja. Dan ada konflik antara dua gereja mengenai bagaimana mengelola hubungan antar gereja. Seorang mediator mungkin dapat membantu mereka mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Misalnya, ketika ada konflik antar gereja A dan B mengenai bagaimana mengelola penggunaan bangunan, seorang mediator dapat membantu mereka mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Oke, baik, terima kasih. Yang dimana konflik antar gereja ini kadang di setiap gereja permasalahannya di setiap ada pembangunan, setiap di gereja permasalahannya kemungkinan uang. Dan juga bisa Bapak contohkan seperti Natal. Ketika dibentuk suatu Natal di mana selesai memberikan proposal atau mengumpulkan dana, lalu selesai kegiatan Natal, pasti yang bermasalah di perhitungan atau bisa dikatakan pas selesai LPG gitu, yang dimana di LPG ini sekarang banyak dana yang terkorupsi gitu, banyak yang dipakai padahal dana yang dibutuhkan tidak pernah banyak. Baru yang keempat, konflik antar penggunaan jalan. Coba yang membacakan yaitu tempatnya yang konflik antar pekerja di Cindy. Ya, oke. Konflik antar pekerja. Saat ada konflik antara dua pekerja mengenai bagaimana mengelola tugas, seorang mediator mungkin dapat membantu mereka mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Misalnya, ketika ada konflik antara pekerja A dan B mengenai bagaimana mengelola tugas, seorang mediator dapat membantu mereka mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Baik, yang selanjutnya apa yang selanjutnya? Yang terakhir. Konflik antar siswa. Ya, konflik antar siswa yang dikatakan oleh Desi. Konflik antar siswa. Saat ada konflik antara dua siswa mengenai bagaimana mengelola hubungan antar siswa, seorang mediator mungkin dapat membantu mereka mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Misalnya, ketika ada konflik antara siswa A dan B mengenai bagaimana mengelola hubungan antar siswa, seorang mediator dapat membantu mereka mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Oke, baik. Tadi kita sudah mempelajari contoh mediasi dan rekonsiliasi. Ada berapa tadi? Yang pertama, Konflik antara keluarga, kedua, konflik antar pengusaha, konflik antar gereja, empat, konflik antar pengguna jalan, konflik
Hah? Pernah? Ya, pasti sering pernah juga pas sekarang itu sering tidak dibalasnya marah-marah pesannya kan. Pertama kali kau balas gitu. Padahal materi kita yang selanjutnya yaitu tentang program mediasi dan rekonsiliasi beragama dalam lingkungan sekolah. Siapa yang bisa membacakan? Kali itu. Program mediasi dan rekonsiliasi beragama dalam lingkungan sekolah dapat dikembangkan sebagai alternatif program yang bisa diadakan di sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan menemukan satu program yang berbeda sistem ini yang akan menjadi fondasi untuk tumbuhnya moderasi beragama. Untuk mencapai tujuan ini, sekolah dapat mengimplementasikan program yang mengintegrasikan berbagai disiplin dan rukun studi secara maksimal, sehingga dapat memperkaya model-model atau pusat yang berkontribusi dalam membangun komunitas berbasis iman yang mampu menerjemahkan nilai-nilai keagamaan. Oke, baik, terima kasih. Yang ini sekarang tentang membahas tentang bagaimana kelas 1 dari permasalahan. Ada Pak. Ada. Contoh permasalahan apa ini? Nah, antara contoh karena nggak dikasih tugas dari apa intinya? Jadi buat kita apa tentang permasalahan? Teman gitu. Jadi, jadi nggak mau dia berteman gitu. Jadi kalau menurut kalian baiknya itu? Jadi kalau kita gitu, jadi mereka buat seperti itu, jadi kalian balasnya. Terus gimana itu deh? Kalau apa nih? Permasalahan itu bapak ya, nanti lagi kita ya, oke? Oke baik, di sini apa? Oke. Baik, yang selanjutnya apalagi di Indonesia ini banyak kan yang contoh karena dia nama ini jadi dia lah yang diangkat gitu. Jadi bagaimanakah kita supaya kita bisa mengubah itu supaya tidak terjadi seperti itu. Itu yang sekarang mau kita ubah itu. Supaya tidak terjadi karena dia agama A langsung yang agama lain langsung pakai terus. Yang padahal yang agama C larat terus di bawah itu. Baik, yang selanjutnya yaitu yang terakhir itu tujuan pembelajaran tentang mediasi dan rekonsiliasi ini. Yang dimana dalam pelajaran pendidikan Abang Kristen ini dan buku seperti untuk SMA atau SMK buat karangan atau video singkat tentang kehidupan masyarakat yang beriman. Yang dimana tujuan dari pembelajaran kita ini kita harus mempunyai rasa peduli diri. Jangan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu sombong itu. Jangan karena dia agama lain kita asingkan gitu. Oke. Baik, tadi udah terbagi kelompoknya, kelompok pertama, kedua, tiga, keempat. Ya. Sekarang yang mau dicari yaitu tentang mediasi dan rekonsiliasi dalam Alkitab. Oke, Bapak kasih waktu 3 menit. Nanti selesai pembahasannya nanti satu kelompok membacakan tema. Oke, silakan lagi kerjakan.
pengerjaan diskusinya sudah siap. Siapa yang mau membacakan ke depan? Kalian dulu, oke, mari. Ya, mari. Enggak, satu orang aja. Hasil diskusi kami dari mediasi dan rekonsiliasi dalam aktivitas yaitu kisah dan ekor. Kisah ini terdapat dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Yakub dan Esau bertemu setelah lama mereka berpisah. Yakub khawatir bahwa rekonsiliasi atau perdamaian terjadi di antara mereka. Rekonsiliasi atau perdamaian terjadi karena kedua belah pihak mau meredakan diri, saling memaafkan, mengakui kesalahan, serta melepaskan pengampunan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya, baik. Sekianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum pembelajaran kita ini tidak tutup, siapa dulu yang bisa untuk menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator netral untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah menciptakan perdamaian di antara mereka. Sementara itu, rekonsiliasi dalam mediasi bertujuan untuk membangun pemahaman, dialog yang mengarah pada solusi yang berkelanjutan. Dengan demikian, mediasi tidak hanya fokus pada mencapai kesepakatan, tetapi juga pada memperkuat pemahaman dan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, menjadikannya sebagai langkah positif menuju solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Ya, baik. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi sebelum menutup pembelajaran kita yang dimana Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tentang membuat makalah. Udah biasa tidak membuat makalah kan? Udah Pak. Ya. Kalian membuat suatu makalah atau laporan itu tentang mediasi dan rekonsiliasi di dalam lingkungan sekolah. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, baik. Untuk waktu pengumpulannya dikumpulkan minggu depan. Oke? Ya. Bisa dikerjakan? Bisa Pak. Tidak menyulitkan kan? Enggak Pak. Oke, baik. Baik, jadi di sini Bapak memberikan motivasi kepada kalian. Coba dulu lihat PPT yang Bapak kirim tadi. Terakhir. Coba dulu dibuka ya, dan sama-sama kita membacakannya. Oke, bisa? Bisa Pak. Udah? Udah dibuka semua? Udah. Oke. Mari dulu kita sama-sama membaca motivasi yang Bapak yang buat. 1, 2, 3 ya. Perjuanganmu melewati masa sulit saat ini menyiapkan kekuatan yang akan kamu butuhkan pada tahapan kehidupan berikutnya. Jangan menyerah. Siapa dulu yang bisa mencontohkan dari pengertian motivasi yang Bapak beri? Siapa dulu? Satu orang aja. Ini Pak, maksud dari motivasi ini Pak, supaya kehidupan kita berkurang tidak. Contoh kan? Kalau seperti ini. Buat. Perjuanganmu melewati masa sulit saat ini menyiapkan kekuatan yang akan kamu. Proses-proses yang sedang dihadapi sekarang menunjukkan kekuatan yang akan kita butuhkan ke depannya. Jadi jangan pernah menyerah. Tepuk tangan sedikit ya. Ada lagi Indonesia? Ada lagi yang sampai ini. Oh, sudah ya.
perjuangan untuk melewati masa sulit yang saat ini juga terlalu bawa kepikiran biar gak depresi. Terus perbanyak berdoa kepada Tuhan, perbanyak ibadah agar diberikan kekuatan untuk melangkah ke kehidupan yang berikutnya agar menjadi lebih baik. Oke, tepuk tangan. Teman-teman kalian tadi sudah memberikan contohnya bagaimana memaksud dari tujuan motivasi. Jadi motivasi ini kalian terapkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Oke, baik. Mungkin sekianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, satu oranglah untuk menutup dalam doa. Bapak yang tidak atau kalian yang mau itu, saya lah Pak. Ya, oke, baik. Untuk menutup dalam doa, Bapak akan mengisi. Oke? Ya, baik. Sebelum kita merupakan kembali Tuhan yang menutupi pada yang hari itu sampai makin terkati dan yang kami Bapak. Ya Tuhan, kalau kami bisa selesai melakukan perjalanan kami Bapak, kalau kalian sudah terkumpul kepada hari kami Tuhan yang menjadi satu bekal untuk mendatang mereka nanti Bapak. Dan juga Tuhan kami juga berdoa kepada kedua orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah Tuhan yang berkati, walaupun segala pekerjaan tangan mereka Tuhan yang melindungi Bapak. Supaya pekerjaan tangan mereka Tuhan yang tunggu juga Tuhan sertakan pada hari ini pada menyelesaikan tanganmu engkau yang sudah melindungi kami. Pada nama Kristus kami berdoa kepada Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik. Jadi untuk adik semua tetaplah semangat belajar. Ini sekarang kan sudah kelas kan? Jadi sebentar lagi kita mau tekan kan? Biar Pak. Jadi tetaplah jaga kesehatan, ya. Dan juga kalau kalian yang anak kos, jangan terlambat makan, ya. Oke. Sekarang kalian kalau terlambat makan masih enak-enak gitu. Pas sudah masuk kuliah semester 1 masih aman, semester 2 masih aman, masuklah ke semester 3, 5 sudah mulai ada sakit. Masuklah ke rumah sakit kan, tapi dapat dibilang mana pilih dokter? Ada sini juga sakit asam agak tanggung. Ada? Taklah dijaga kesehatannya ya. Ya Pak. Oke, baik. Masih mau belajar kayaknya? Masih Pak. Oke, baik. Sekianlah cukup belajar kita hari ini ya. Dikerjakan ya, dikerjakan tugasnya ya. Ya. Tentang apa tadi? Mau bilang? Tentang Mediasi rekonsiliasi. Oke, masih fokus ya. Oke, baik. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Shalom. Shalom.